Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala dzurriyyat tahirin wa ala jami'i sahabatil akhyar ghurral mayamin wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tuan-tuan guru, alim ulama, masyayikh yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak dan Ibu, para jamaah majelis ilmu yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati dan saya muliakan, yang mudah-mudahan majelis ilmu ini memberikan penguatan dalam kualitas beragama kita, dan juga tentunya kita harapkan majelis ilmu ini adalah satu majelis zikir yang mengantarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat ingat Allah itu dapat kita implementasikan dalam setiap kisi-kisi kehidupan kita sekecil apapun, sehingga itulah yang mengundang bahwa makna dalam berzikir itu akan mendatangkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema yang berkenaan tentang seputar Sya'ban yang kita sudah lewat dari pertengahan bulan Sya'ban. Apa saja yang ditradisikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sesungguhnya dalam beragama ini kita tahu Allah itu memberikan ada ruang-ruang di mana waktu-waktu tersebut memiliki nilai yang sangat istimewa. Ada juga tempat-tempat yang memang Allah berikan melekat padanya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Dalam pembukaan tadi saya bacakan ayat dalam surah Al-Furqan, ayat-ayat akhir ini, yang di situ Allah cantumkan sekurang-kurangnya 3 dosa besar yang dapat menghancurkan amal seseorang. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama, ciri-ciri orang-orang ibadur rahman itu adalah mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka tidak melakukan kemusyrikan dan kekufuran. Karena kadang-kadang makna musyrik itu adalah maknanya kafir. Dan orang-orang kafir itu sama dengan orang musyrik. Maka kalimat walaqad kafara alladziina qalu innallaha thalithun thalatha, telah kafirlah
orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Trinitas, tiga. Ya, Allah sebutkan kafar. Dan yang makna yang lain, orang menyeru atau menyembah selain Allah itu namanya musyrik. Nah, ini nanti ada keterkaitannya dengan beberapa hadis yang orang tidak memperoleh keampunan dari Allah ketika Allah memberikan semua pengampunan kepada makhluknya. Di antara yang tidak mendapatkan atau memperoleh pengampunan itu adalah orang musyrik, yang walaupun dia sholat, puasa, tapi masih mencampur adukan dengan praktek kemusyrikan, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia amal orang tersebut, dan pada hakikatnya orang itu adalah orang-orang yang tidak memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dosa yang Allah sebutkan grade yang pertama. Dan orang-orang ibadah rahman itu menghindari sikap kemusyrikan. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa atau membunuh manusia tanpa dasar yang tepat, al-haq. Jadi membunuh dengan sengaja dan segala macam, Allah selalu menyebutkan wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Bil haqq di situ artinya atas dasar kebenaran syarak yang membenarkan dia untuk melakukan pembunuhan. Itu biasanya pihak hakim, yang mahkamah yang melakukan. Nabi menggarisbawahi al-haq itu tiga kategori. Yang pertama as-sayyib az-zani, orang yang sudah berkeluarga, al-muhsan, melakukan perzinahan, dirajam. Kemudian an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, ya, itu hukuman mati hukuman. Yang ketiga at-tarik lidinihi wal mufariq lil jamaah, orang yang keluar dari Islam. Tidak hanya keluar, tetapi al-mufariq lil jamaah, yang memecah belah persatuan, memprovokasi orang lain untuk keluar dari Islam. Nah itu, jadi ada bentuk kemurtadan, ya. Wa man yartad 'an nabi fa huwa yamut wa huwa kafir. Wa man yartad 'an dini fa yamut fa huwa kafir. Siapapun orang yang murtad lalu meninggal, maka hukumnya adalah kafir. Tapi di sini bicara tentang hukum. Nabi menyebutkan yang disebutkan illa bil haqq. Ini pembahasan tentang fikih. Artinya saya ingin menyampaikan tiga hal ini. Wala yaznun, dan mereka tidak melakukan perzinahan. Jadi ciri-ciri orang-orang yang ibadah rahman itu menghindarkan dosa besar yang menggugurkan maghfirah dan kelayakan mereka sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran setelah itu menyebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapapun yang melakukan tindak kriminal yang tiga itu tadi, menyekutukan Allah, membunuh dengan sengaja, dan berzina, maka mereka sesungguhnya akan menerima dosa dan asam dalam bahasa Arab al-isim itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan abadi dan kekal di dalam neraka. Yang akan kita bahas, ada satu kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran, satu ayat setelah berbicara tentang ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman kepada Allah
Taubat artinya kembali kepada Allah. Kalau dulunya kufur, sekarang tidak lagi. Kalau dulunya musyrik, sekarang tidak lagi. Kalau dulunya jahat, sekarang sudah berubah menjadi baik. Maka kalimat digandengkan taba wa aman. Bukan hanya berubah baik, tetapi berubah baik itu lantaran karena yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu persoalan keyakinan dan prinsipnya yang bergeser. Cukup segitu? Tidak. Wa amila amalan salihah. Prinsip dan sikapnya, pribadinya berubah menjadi baik, lalu itu dibuktikan. Wa amila amalan salihah. Dibuktikan dengan beramal salih. Jadi taba wa amana wa amila amalan salihan itu adalah satu paket. Bukan kalau dia bertaubat, tanda dia bertaubat, dia akan mempertegas keimanannya. Tanda mempertegas keimanannya, dia akan meningkat amal salihnya. Itu maknanya, Pak. Jadi bukan sekedar taubat, dia sudah taubat. Taubat itu adalah rahasia yang terjadi meninggalkan taubat itu. Kembali kepada Allah meninggalkan. Tapi tidak cukup dengan itu. Maka digandengkan taba wa amana wa amila amalan salihah. Kembali kepada Allah, menegaskan keimanan, membuktikan sikap kembali dan keyakinan kepada Allah itu dengan beramal saleh. Dan ini akan kita kaitkan dengan kisah-kisah seputar Sya'ban atau Sya'baniyah. Hadis yang selalu kita dengar, hadis dari seorang sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita tahu Usamah ini anaknya Zaid. Zaid itu yang pernah dikisahkan Al-Quran sebagai anak angkatnya Nabi, lalu dibatalkan oleh Al-Quran. Ya, jadi buah hati Nabi lah Usamah ini. Ibarat kata sehingga orang ya meminta syafaat, minta bantuan untuk hal-hal ada kasus-kasus yang tertentu, minta tolong dan Usamah ini mohon kepada Nabi. Ya begitu ibaratnya jatuhnya ya cucu lah gitu. Ya, karena pernah dianggap anak tapi dibatalkan untuk alasan-alasan yang memang syar'i. Ada hikmah di balik pembatalan anak angkat yang dulu anak angkat itu statusnya seperti anak kandung. Maka dibatalkan oleh Al-Quran. Ya. Falamma qada Zaidun watara zawwajnakaha. Ketika Zaid telah menceraikan istrinya, maka kami nikahkan engkau dengan istrinya Sayyidah Zainab. Ini mudah-mudahan pada kisah yang lain kita bahas. Intinya Usamah ini ya berarti masih kecil. Lahirnya di awal hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu memperhatikan. Jadi orang-orang yang bersamai Nabi itu banyak sekali pemuda-pemuda ya yang masih belia umur 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun. Kita bayangkan dulu ya. Seperti yang pernah kita bahas seorang sahabat Muaz bin Jabal. Kemudian juga Sayyidina Nu'man. Tokoh-tokoh anak-anak kecil ini ya. Sighar sahabat. Sahabat-sahabat yang kecil. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau banyak sekali berpuasa. Sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Ya, bulan Sya'ban ini kerap sekali sehingga begitu banyaknya engkau berpuasa, kami mengira engkau berpuasa dan tidak pernah membatalkan puasamu." Begitu kerapnya Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah SAW memberikan dua alasan yang itu merupakan pelajaran dari baginda Nabi SAW kepada kita. Yang pertama Nabi sebutkan dzaka syahrun la ghaffala 'anhu an-nasu fihi aw yaghfulu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu bulan yang sering diabaikan.
terlewatkan, terabaikan oleh orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang mengistimewakan bulan Rajab karena bulan Rajab itu adalah bulan Muharram. Dan perintah Allah pada bulan Muharram itu semuanya berlipat ganda. Sudah jelas. Nah, bulan Ramadan apalagi? Dan ini adalah di antara 2 bulan yang agung, yang terlewatkan, terabaikan kemuliaan dan keutamaannya. Itu kata Nabi yang pertama. Kedua, dzaka syahrun, itu adalah bulan turfa a'mal ibad ila rabbil alamin. Bulan di mana diangkatnya amal hamba seluruh makhluk kepada Allah Rabbil Izzah, Rabbil Alamin. Fa uhibbu, kata Nabi, dan aku berkeinginan ayyurfa amali, ketika amalku diangkat, wa ana shaim. Jadi Nabi memberikan kenapa baginda Nabi selalu berpuasa, karena bulan itu bulan yang dientengkan, dilewatkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi ditanyakan kenapa berpuasa bulan Sya'ban, baginda menyebut ta'ziman li Ramadan, untuk memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Maka Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Tapi intinya Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh. Ya, di antara 12 bulan yang ada selain Ramadan, Nabi paling banyak berpuasa ya di bulan sekarang ini, Pak. Bulan sekarang ini Nabi. Bulan sekarang ini hadisnya macam-macam ya, yang keluar tentang berkenaan dengan sahih ini. Sehingga Ibnu Mas'ud itu mau ikut Nabi puasa wisal, di bulan ini juga terjadi. Ibnu Mas'ud berpuasa, wah, kita tahu Ibnu Mas'ud itu adalah seorang yang memang kalau dalam referensi tasawuf itu perilaku kehidupan mereka dijadikan contoh. Ya, Asma bin Ma'mun namanya. Yang Nabi sehingga mencegah mereka jangan. Dan melihat dia ini malamnya tahajud, kemudian paginya, siangnya berpuasa, itulah rutinitas yang dilakukan. Dengan berkepayahan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Nabi menegurnya, atarghaban sunnati, apakah tidak suka dengan sunnahku, dengan tradisi yang aku ajarkan kepada kau? Bal sunnataka arghab fi, ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, aku sangat mencintai sunnahmu. Nah, kata Nabi, aku ini berpuasa, aku juga makan, berbuka, artinya kadang puasa, kadang tidak. Aku menikah, ya. Dan artinya aku juga tidur, bukannya sepanjang malamnya tidak berjaga. Artinya Nabi mengajarkan bahwa beribadah itu adalah kita menyelaraskan kekuatan yang kita miliki dalam beribadah. Jangan sampai terjadi pemaksaan. Karena itulah kata Nabi, inna li'ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak atas dirimu, semuanya ada hak. Dan berikanlah setiap kulli dzi haqqin haqqah. Berikan. Bisa tidak kita terapkan? Iya, dalam kehidupan kita juga begitu, Pak. Agama ini adalah penyelarasan ketaatan sehingga muncul rasa kenyamanan dalam beribadah. Kita tuh tidak ada terpaksa. Jadi pembiasaan menjadi baik. Bukan pemaksaan menjadi baik. Pembiasaan menjadi baik. Maka hadis Nabi setelah itu, ya, sesuatu amal yang paling baik di sisi Allah yang dapat kamu lakukan semampu yang kamu lakukan, fa innallaha la yamur hatta tamullu alaikum minal amali ma tatiqun. Ini hadis serangkai, kasus yang sama.
kalaupun mau beramal itu sekuat yang dapat kamu lakukan. Sehingga dikatakan bahwa beragama ini adalah pembiasaan menjadi baik, bukan pemaksaan menjadi baik. Oleh karenanya Nabi mengajarkan dalam beramal itu proporsional lah. Ada orang yang diberi kekuatan puasanya yang kuat, baca Qur'annya kuat, tapi mungkin sedekahnya kurang atas beberapa alasan. Ada yang sedekahnya luar biasa sekali, tapi tambah yang bukan tidak melakukan sholat ya, sholatnya ya standar. Itu maksudnya. Dan itu adalah mizah, keutamaan yang Allah berikan. Dari fadlullah yu'tihi man yasha. Allah memberikan keistimewaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Satu orang puasanya luar biasa, sedekahnya apa? Tidak ada itu. Ya, itu adalah yang ada pada Nabi, yang role model yang seperti itu. Kalau yang level selain itu, ya ada seorang sahabat itu membaca Qur'annya, ya. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan sebagai orang-orang yang diakreditasi oleh Nabi untuk menjadi rujukan baca Al-Quran. Dia dikenal seorang sahabat yang betul-betul mencintai Al-Quran dan selalu tidak pernah berpisah dengan membaca Al-Quran. Tapi bukan tidak berpuasa sunat, tidak terkenal dengan bahwa dia itu banyak berpuasa. Ya, karena dari postur tubuhnya kita tahu bahwa maksud ketika dia terangkap kakinya betisnya kecil, artinya orang kurus. Ya bahasanya kalau tidak puasa saja lah kurus, tambah puasa apalagi. Jadi agama ini betul-betul sangat memanusiakan manusia. Jadi sangat ghaflah. Saya kembali lagi kepada amal ini tadi. Jadi ada dua hal. Yang pertama ghaflah. Ghaflah juga artinya hanya orang-orang pilihan yang melakukan suatu pekerjaan di mana orang itu meninggalkannya. Mau contoh, ya. Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salat malamlah ketika manusia tidur. Mayoritas banyak tidur dan Anda salat. Bukankah Anda berada di posisi yang ghaflah, di mana manusia mengabaikannya? Jadi ada saat ghaflah, waktu-waktu ketika seseorang mengabaikannya dan orang-orang yang sedikit ini melakukannya. Contoh lagi, ketika seseorang yang namanya Nabi mengajarkan kita kalau masuk pasar itu banyak berzikir. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, zikir itulah, tahlil itu. Kenapa? Karena kita memasuki tempat yang kebanyakannya adalah melalaikan. Ya. Ghaflah. Maka Nabi memberikan satu tips untuk mengerjakan satu pekerjaan di mana orang meninggalkannya. Nah, itu maksudnya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi kelompok yang sedikit. Siapa kelompok yang sedikit itu? Kelompok yang sedikit itu banyak sekali Allah sebutkan. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Aktsaruhum la yashkurun. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kelompok yang kecil yang berkualitas. Jadi ghaflah di sini adalah ketika kita berpuasa pada bulan Sya'ban, ya, dari hari-hari pada bulan Sya'ban. Artinya kita berupaya untuk memasukkan kita dalam kelompok yang kecil tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada bulan Sya'ban itu diangkatnya amal Rabbil Alamin. Jadi kemarin pernah kita bahas bahwa amal itu dilaporkan kepada Allah, ada harian, ada mingguan, ya, dan tahunan. Jadi yang tahunan ini terjadinya kapan? Ya pada bulan
Sya'ban. Kapannya? Tidak ditentukan kapannya. Tidak juga nisfu Sya'ban, tidak disebutkan. Sehingga Nabi menyebutkan, aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Sama halnya ketika Nabi ditanyakan kenapa berpuasa Senin Kamis, karena Senin dan Kamis itu dipamerkannya amal para hamba, dan aku ingin ketika dipamerkan amal itu kepada Allah, aku ketika ditayangkan catatan amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, hadirin rahimakumullah, begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu ibadah yang memberikan pembeda, yaitu ketika bicara tentang amal, Nabi itu menyebutkan tentang puasa. Hari Senin dikatakan kenapa tufal amal yaumil itsnain wal khamis wa uhibbu an yufa amali wa ana shaim. Hari Senin, hari Kamis itu dilaporkannya amal yu'rad ilallah, dan aku ingin aku dalam keadaan berpuasa. Tahunan juga dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Siap siaganya adalah dengan puasa. Coba. Bukan berarti amal itu apa dilapornya siang atau bukan malam. Tidak. Nabi menitik beratkan kepada puasa. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita tahu yang namanya puasa, ya, itu adalah junnah. Ketika orang itu berpuasa, idealnya adalah orang itu akan menjaga ketaatan-ketaatan yang lainnya yang takut dapat mencederai pahala puasanya. Begitu enggak kira-kira? Makanya titik sentralnya di puasa. Kalau dia puasa, pasti terjaga sholatnya. Dan seharusnya begitu. Kalau dia berpuasa, pasti terjaga lisannya, dan seharusnya begitu. Kalau dia berpuasa, pasti dia akan meningkatkan lagi amal-amal yang lain, karena dia ingin puasanya itu menjadi betul-betul bernilai. Maka bahasa berpuasa ini, kata Abdullah bin Mas'ud, idza sumt falyasum basaruk wa sam'uk wa la taj'alu ayyam shaumikum ka ayyam fitrikum sawa'an. Kalau kalian itu berpuasa, seharusnya pandangan juga berpuasa, pendengaran juga berpuasa, berarti ucapan juga berpuasa. Nabi mengajarkan kita cara cerdas ketika diangkat amal, aku dalam keadaan berpuasa. Artinya apa? Kita itu dalam tingkat kewaspadaan paling tinggi puasa itu. Kenapa? Karena yang namanya berpuasa adalah junnah, mengendalikan, memagari segala sesuatunya. Nah, itu rahimakumullah. Hikmah dari kenapa Nabi menekankan ketika diangkat amal, aku berpuasa, dari Senin dan Kamis ketika bulan Sya'ban ganti berpuasa. Karena itulah, karena ketika puasa itu dilakukan, otomatis amal ketaatan yang lain itu menyusul. Ya kan? Menyusulnya bagaimana? Orang berpuasa, dia akan meningkatkan kewaspadaannya dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai nilai puasanya. Diam, mau tidak mau dia akan bertasbih. Mau tidak mau ya, daripada namanya berpuasa, masa berpuasa cuma nahan lapar saja, kalau nahan minum berapa banyak tidak bernilai nanti. Laparnya dapat, kan hadis Nabi gitu ya. Ini maknanya ketika Nabi mengajarkan ini, kuncinya di berpuasa, tapi makna yang lain adalah tersertanya, terikutnya amal-amal yang lain yang menyertai puasa ini. Puasa itu induknya. Nah, kira-kira begitu. Pastilah kalau dia puasa, masa puasa tidak sholat?
Dia tahu bahwa sholat dulu baru perintahnya berpuasa. Kalau dia berpuasa, masa sih dia mau mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat? Nah, alhamdulillah. Dan itu yang terjadi pada bulan Sya'ban. Lalu selanjutnya, ketika pertengahan bulan Sya'ban ini persis seperti yang terjadi pada hari Senin dan Kamis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuftah abwaabul jannah yaumil itsnin wal khamis. Pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Fa yaghfiru likulli 'abdin la yusyrik billah illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Faqil anziru hadaini hatta yastaliha wa anziru hadaini hatta yastaliha. Dibuka pintu surga itu Senin dan Kamis. Allah memberi keampunan. Ya, ada tiap hari-hari di mana hari khusus. Allah itu memberi keampunan. Panjang malam Allah memberi keampunan. Kemudian dalam seminggu Allah memberikan keampunan hari Senin dan Kamis. Kita fokus ke situnya Pak ya. Kita tidak membahas tentang makna dari terbukanya pintu surga itu apa. Diampunnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya. Semua hambanya, likulli 'abdin la yusyrik billah. Asal kata orang itu, hamba itu tidak melakukan kekufuran dan kemusyrikan, orang itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini grup yang mendapat. Kemudian rajulan yang tidak mendapatkan keampunan, illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Ada seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Nabi sebutkan di situ dengan saudaranya. Yang seharusnya dengan saudara itu tidak ada permusuhan. Ya, tidak ada persengketaan. Ini namanya saudara. Karena saudara kita, saya ingin urutkan namanya saudara kita ini ada saudara ukhuwah imaniyah. Ada ukhuwah nasab. Ukhuwah nasab itu disebutkan dalam rahim. Ya, jadi grid-gridnya beda. Rahim itu lebih dekat. Nah, ukhuwah imaniyah juga begitu, saudara seaqidah, saudara juga. Ya tidak boleh permusuhan ini mengakibatkan terhalangnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Persis yang terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Allah mengampunkan li jami' khalqi. Innallaha la yattali'u fi nisfi min laili Sya'ban. Innallaha la yattali'u fi lailin nisfi min Sya'ban fa yaghfir jami' khalqi illa al-musyrik wa musyahid. Pada pertengahan bulan Sya'ban Allah melihat seluruh hambanya lalu mengampuni seluruh makhluknya, manusia maksudnya, kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang musyahid. Sama dengan yang hadis yang tadi ada syahna tadi. Musyrik, musyahid. Musyrik adalah secara tindakan kejahatan melakukan satu kejahatan yang sangat serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan dengan Allahnya tidak baik. Musyahid, orang yang melakukan tindakan kejahatan secara serius kepada sesama manusia. Jadi Islam ingin mengajarkan beragama itu adalah merawat hubungan baik dengan Allah Rabbil Alamin, juga merawat hubungan baik dengan sesama manusia yang selalu kita bahas hablum minallah, hablum minan nas. Jadi beragama itu kalau bukan memfokuskan kepada baiknya kualitas dengan hubungan dengan Allah, tetapi makna ketaatan dengan Allah itu turun kepada sikap yang lebih real, perilaku dan tidak tanduknya kepada sesama manusia. Maka dua digandengkan. Baik hubungannya dengan Allah, artinya tidak melakukan penyemutuan, artinya itu yang utamanya, artinya taat dan segala macam, tidak mencederai nilai keimanan. Dan yang kedua,
adanya syahan itu artinya apa? Itu tadi permusuhan. Dan Nabi memberikan tips kepada kita, siyamu salasati ayyamin fi kulli syahr yudhiban wahal sadr. Puasa 3 hari, yang itu kita kenal dengan ayyamul bayd, 13, 14, 15 pada tiap bulan, pada bulan Arab maksudnya bulan Hijri, itu akan menghilangkan, mengangkat penyakit yang kata Nabi wahal sadr, panasnya hati. Apa itu panasnya hati? Permusuhan, iri hati, dengki, ya, yang Nabi sebutkan mahmumul qalb, ya, wa saduqul lisan. Innallaha yuhibbu, Allah sangat mencintai 2 orang. Siapa itu? Mahmumul qalb, orang yang hatinya tidak menyimpan kedengkian, permusuhan, ya, tidak sibuk dengan ngurus orang lain. Dan saduqul lisan, yang lidahnya juga jujur. Alhamdulillah, ini ada beberapa butiran-butiran artinya yang dilakukan oleh Nabi. Berpuasa sepanjang bulan Sya'ban ini memang adalah ditradisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadis idza syahr Sya'ban fala tasum. Kalau Sya'ban sudah pertengahan jangan berpuasa. Ada sahih juga. Kemudian ada hadis Nabi, la tuqaddim Ramadhana biyaumin aw yaumain illa an sama ahadukum qabla, ya. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan. Itu hadis al-qaddim. Jangan mendahului Ramadan dengan mencuri start. Jadi ada hadis yang pertama itu, kalau bulan Sya'ban sudah pertengahan jangan lagi kamu berpuasa. Bagaimana cara memaknainya ini? Jadi ada 3 klasifikasi itu. Diharamkan berpuasa, ya, untuk, ya, jangan-jangan takut kaget tidak terkejar Ramadannya, kita tidak tahu, baik kita mulai curi start bulan sekarang, ya. Padahal bukan bulan Ramadan itu belum. Konon-konon takut, ya. Jadi diniatkan dengan Ramadan curi start lah. Hukumnya haram berpuasa itu. Puasa yang musyak itu haram hukumnya. Karena Nabi sumu litahi wa aftiru litahi fa in khamma 'alaikum Sya'ban fa akmilu 30 yawman. Ada meruyatul hilal dengan hisab. Artinya tidak boleh curi start dulu untuk jaga jarak, berjaga-jaga, itu tidak ada. Ya. Karena kasus pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan rupanya sudah masuk bulan Ramadan. Nabi mengatakan, besok kita berpuasa, bukan Ramadan sih, ya. Idul Fitri pernah ini. Maaf, saya selanjutkan lagi. Ada yang orang mengqadha. Boleh enggak? Boleh. Tetapi tidak boleh sampai mendekati bulan Ramadan. Sudah setengah Sya'ban nih sekarang nih, boleh. Tapi kalau sudah mendekati Sya'ban, jangan lagi melakukan. Karena termasuk hal yang makruh. Tadi diharamkan, ini, ya, dibolehkan. Melakukan sholat puasa sunat, ya, sunat yang Nabi mengajarkan kepada jangan kalau mendahului, kecuali terbiasa soal puasa-puasanya, ya. Tiba-tiba ngejut saja sekarang mau sekarang sampai Ramadan, dan tidak boleh. Sekarang udah dekat Ramadan, biarlah mulai sekarang puasa sunat sampai ke Ramadan. Kalau itu diniatkan untuk isal, istilahnya itu termasuk kategori kalau tidak haram dia makruh. Jadi itu, Pak. Jadi kalau terbiasa tidak masalah. Jadi jangan sampai mendekati bulan Ramadan dan berpuasa, kecuali orang-orang yang memang puasanya puasa Daud, Senin, Kamis, memang itu. Tiba-tiba hari ke-30 misalnya ke-29 pada besoknya Ramadan. Boleh enggak? Boleh, karena dia sudah kebiasaannya begitu. Ini kebiasaan tidak segala macam, tidak tiba-tiba langsung puasa, itu tidak digunakan. Yang benar-benar bermanfaat, ya, ada isi penyampaian ini.
Adanallahu wa iyyakum wa astaghfirullah wa muslimin wal muslimat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.